Halo teman-teman, pada praktikum ini kami akan mengidentifikasi bakteri Coccus gram-positif, Staphylococcus sp, dan Streptococcus sp. Hal pertama dalam pengecatan gram yaitu melakukan sterilisasi objek gelas dan ose dengan tujuan untuk membunuh mikroorganisme yang terdapat pada ose dan objek gelas agar dapat menghindari kontaminasi. Pendahuluan, bakteri gram-positif ialah bakteri yang mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram, sehingga akan berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop. Pewarnaan gram merupakan prosedur penting dalam klasifikasi bakteri. Bakteri gram-positif memiliki selapis dinding sel berupa peptidoglikan yang tebal. Setelah pewarnaan dengan kristal violet, pori-pori dinding sel ini menyempit akibat dekolorisasi oleh alkohol sehingga dinding sel tetap menahan warna biru. Pada pengecatan gram ini memiliki tujuan untuk membedakan jenis-jenis bakteri berdasarkan sifat dinding selnya di bawah mikroskop, serta membedakan jenis-jenis bakteri berdasarkan sifat-sifat morfologi dan struktural. Melakukan pengecatan gram menggunakan cat A. Pada cat A berisi kristal violet digunakan sebagai cat utama yang memberikan warna pada mikroorganisme target. Kemudian dilanjutkan dengan pengecatan dengan cat B yang berisi iodin untuk membantu kompleks pewarna primer kristal violet agar menempel pada dinding sel bakteri. Preparat yang telah digenangi oleh gram B ditunggu selama 30 hingga 40 detik. Selanjutnya dilakukan pencucian dengan air mengalir. Selanjutnya melakukan penetesan preparat dengan cat C yang berisi larutan dekolorisasi yaitu alkohol untuk melunturkan pewarnaan gram kristal violet yang sebelumnya telah menempel pada bakteri. Dilanjutkan dengan penetesan cat D yang berisi safranin sebagai cat lawan yang akan memberikan warna merah atau merah muda pada bakteri gram negatif karena tidak mengikat kristal violet, sedangkan pada gram positif yang mengikat kristal violet akan tetap berwarna ungu. Preparat yang telah kering kemudian ditetesi dengan 1 tetes hingga 2 tetes minyak emersi, lalu diamati di bawah mikroskop. Hasil pengecatan gram pada sampel nomor 1, diamati bakteri berbentuk bulat, warna ungu dengan susunan bergerombol seperti buah anggur, sehingga dapat dikatakan sampel tersebut merupakan bakteri gram positif. Sedangkan sampel nomor 6, diamati bakteri berbentuk bulat, warna ungu, susunan berderet, sehingga dapat diketahui bahwa sampel nomor 6 merupakan bakteri gram positif. Selanjutnya yaitu inokulasi pada media BAP. Inokulasi yaitu teknik memisahkan koloni bakteri ke media lain. Teknik inokulasi yang dilakukan pada percobaan ini yaitu inokulasi secara goresan dengan tujuan mendapat koloni baru yang terpisah. Inokulasi secara goresan adalah teknik umum dalam mikrobiologi untuk menumbuhkan dan mengisolasi bakteri dari sampel pada media agar. Alasan menggunakan media BAP karena berdasarkan hasil pengecatan gram diketahui bahwa sampel bakteri tersebut merupakan bakteri gram positif. Maka selanjutnya bakteri diinokulasikan ke media BAP. Media BAP atau blood agar plate merupakan salah satu contoh media padat yang kaya akan nutrisi karena menambahkan darah dalam proses pembuatan medianya. Setelah selesai diinokulasi, media BAP yang telah diberi inokulasi bakteri diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam.
Pengamatan koloni terpisah dengan tujuan untuk mengamati pertumbuhan bakteri pada media, juga mengamati koloni yang tumbuh terpisah dan mengukur koloni terpisah, dan membantu identifikasi jenis mikroorganisme berdasarkan karakteristik koloninya seperti bentuk, warna, tekstur tepi, dan elevasi. Hasil dari koloni sampel 1 yaitu bentuknya bulat dengan ukuran 2 mm, berciri khas mengkilap. Dan pada koloni sampel 6 didapatkan data pengamatan berbentuk bulat ukurannya 1 mm serta berciri khas zona hemolisa transparan. Selanjutnya, uji katalase. Uji katalase bertujuan untuk menentukan kemampuan bakteri dalam menghasilkan enzim katalase. Enzim ini berperan penting dalam menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air atau H2O dan oksigen. Uji katalase dilakukan dengan meneteskan larutan H2O2 3% ke atas koloni bakteri yang telah ditumbuhkan pada media agar. Katalase positif ditandai dengan munculnya gelembung gas yang aktif dan berlimpah, sehingga menunjukkan hasil yang positif bahwa bakteri tersebut merupakan bakteri Staphylococcus sp. Hasil dari uji katalase yaitu sampel Staphylococcus positif uji katalase, sedangkan pada sampel Streptococcus menghasilkan hasil negatif karena tidak terjadi katalase. Selanjutnya, inokulasi pada media untuk bakteri Staphylococcus aureus. Pada hari kedua dilakukan inokulasi koloni tersangka sampel nomor 1 pada media Na miring dan inokulasi pada media MSA secara tusukan, dengan tujuan untuk mengamati pigmen koloni yang terjadi pada media Na miring dengan adanya warna khas pada koloni, sedangkan pada media MSA untuk mengamati pertumbuhan bakteri pada media yang mengandung garam dan manitol dengan adanya perubahan warna pada media. Menggunakan OH lurus pada inokulasi media miring yaitu membantu meminimalisir kontaminasi dan meningkatkan peluang mendapatkan kultur murni, serta pertumbuhan akan seragam. Berikutnya, inokulasi pada media untuk bakteri Streptococcus sp. Pada sampel nomor 6, media inokulasi yang digunakan yaitu KPD atau kentang pepton dextrosa, dengan tujuan mengamati karakteristik mikroorganisme dalam hemolisis darah. Menggunakan media KPD karena beberapa bakteri menghasilkan pigmen merah serta memiliki kemampuan untuk melisiskan sel darah merah atau hemolisis. Inokulasi dilakukan dengan mencelupkan sampel, jangan dikocok, menggunakan OH bulat. Dilanjutkan dengan menginkubasi media pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Pada uji yang terakhir yaitu uji koagulase. Dilakukannya uji koagulase bertujuan untuk identifikasi Staphylococcus aureus yang patogen. Bakteri ini dapat menghasilkan enzim koagulase yang dapat menggumpalkan plasma darah atau tidak. Didapatkan hasil pada uji koagulase sampel 1 yaitu positif, membentuk gumpalan yang berarti bakteri ini mengandung enzim koagulase atau bakteri terjadi aglutinasi.
Dari penjelasan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa dalam sampel nomor 1 ditemukan bakteri Staphylococcus sp karena media MSA positif, media berwarna kuning, pigmen koloni keemasan pada media Na miring, dan tes koagulase positif terjadi aglutinasi. Sedangkan pada sampel nomor 6 ditemukan bakteri Streptococcus beta haemolyticus berdasarkan hasil pengamatan pada media KAPD.